sedikit sharing-sharing aja tentang teknik-teknik gitar yang dari yang basic dulu kali ya. Kita kayak ada 7 tangga nada atau 7 modes yang dibuat dasar pemain gitar. Yang pertama itu adalah Ionian. Ionian itu semua bernada mayor. Atau bisa disebut juga kayak apa sih, mayor natural lah chordnya. Itu chord 1. Penggunaannya bisa mungkin sudah sering tahu tapi nggak tahu namanya, kita jelasin gitu. Oke, ini itu tutorial 1. Nah, kita masuk ke kedua. Modes itu ada 7 untuk di major scale. Yang kedua adalah chordnya minor 7. Minor 7 mulainya kalau do sama dengan G, kita mulai dari do sama dengan G, mainnya di 2-nya. Bisa jadi main di A minor 7. Chordnya bisa diambil, chordnya A minor 7, tapi melodinya kira-kira seperti ini. Potongannya kira-kira itu nomor 2-nya, scale nomor 2. Oke, scale nomor 3 masih bergelut di minor tapi tetap dalam circle-nya. Mulainya di B minor, tapi ini minornya tidak natural karena bergabung di flatnya, flat 3. Oke, ini minornya. Ya, oke, itu yang scale nomor 3. Scale keempat ini major 7. Kira-kira ini kayak romantic scale saya bilangnya, karena suaranya ya bisa buat cewek-cewek meleleh lah. Seperti itu ya, major scale ya. Yang major 7. Dan ini untuk para blueser rock and roller, nah itu ada di nada kelima scale-nya. Itu namanya mixolydian. Yang seperti kayak digunakan sama para blues. Yang ke-6 itu ada minor natural. Itu minor natural. Kalau misalkan yang keempat, yang ke-7 yang terakhir, ini suara mungkin rada aneh kalau didengar. Harus diminis. Cuman pada saat dimainin gak aneh kan? Masih di dalam circle, itulah gunanya circle. Untuk pemula wajib baru bisa dibilang gitaris kalau bisa main circle. Ya, thank you. Oke, thank you. Sponsor by rumahgitar.com. Ya, masih bersama saya lagi Dennis Perdamata. Terus saya mau berbagi lagi nih, sharing tentang pentatonik. Ada namanya pentatonik tuh punya similar gitu, kesamaan pentatonik. Kayak nada 1 dengan nada 6 itu sama, kayak contoh ya, orang sering pengguna ini, dia nggak sadar kalau itu sebenarnya pentatoniknya 6. Itu namanya similar pentatonik. Itu paling sering digunain sama pemain-pemain yang kalau yang udah rada pinter gitu, pasti dia sering menggunakan similar gitu. Similar itu bisa dikategorikan teknik intermediate ya. Kalau standarnya kan standar pentatonik seperti itu. Mulai dari C. Cuman C itu punya kesamaan sama nada ke-6-nya atau disebut dengan A minor. Itu bisa digunakan. Masih di dalam, kalau melihat tutorial sebelumnya, itu masih di dalam circle. Semua dalam circle itu bisa dimainin di dalam similar pentatonik itu sendiri. Ya, kira-kira saya contohin sedikit. Misalkan chordnya.
sponsor by rumahgitar.com. Masih bersama gue Dennis Adamarto Cruz. Gue mau berbagi teknik tentang pengetahuan tentang outside note ya. Outside note itu nada yang di luar dari inside, istilahnya di luar dari circle yang sudah diketahui. Banyak outside itu ada di bagian melodik minor. Cuman saya akan cari shortcutnya buat kalian yang belajar untuk pertama-tama memainkan melodi outside ini. Outside itu bisa seperti kita menggunakan flat 1. Jadi misalkan itu kan, itu seperti biasa, nada biasa. Cuman gimana kalau satunya kita flat? Kedengarannya kayak apa? Berbeda kan? Nah makanya itu sering digunakan oleh gitaris-gitaris jazz masa kini lah. Dari dulu juga sering, cuman sekarang lebih hebat lagi ya. Gitaris hebat. Kita gunain outside itu biasanya di chord-chord seperti half diminished, diminished full, atau bisa juga dominan atau minor 7. Tapi kebanyakan orang menggunakan di diminished contohnya. Atau thank you. Oke, thank you sponsor by rumahgitar.com. Hai, ketemu lagi dengan saya Joki. Di season ini saya akan coba berbagi sharing untuk khususnya gitaris-gitaris pemula. Di sini saya akan menjelaskan teknik fingering, di mana teknik fingering itu sangat penting untuk gitaris-gitaris pemula tentunya ya. Di sini saya akan mencoba menjelaskan dua metode. Yang pertama ascending, terus yang kedua descending. Ascending itu adalah teknik fingering yang dimulai dari ketukannya ya, dimulai dari depan. Contohnya kayak gini. Misalnya ini, anggaplah ini telunjuk kita ya, angka 1. Terus ini 2, 3, 4. Kalau ascending itu ketukannya dari 1. 1, 2, 3, 4. Oke, itu. Terus ke bawah. 1, 2, 3, 4. Nah, kalau descending sebaliknya. Dari 4, 3, 2, 1. Nah, balik lagi ke ascending tadi ya. Di teknik ascending ini mungkin kebanyakan gitaris bermainnya seperti ini. Dia langsung ke bawah ya. Nah, di sini saya akan coba mengimprove mungkin ya. Seperti ini. 1, 2, 3, 4. Nah, untuk ke bawahnya biasakan semuanya itu gitaris-gitaris itu langsung ke bawah seperti ini. Kalau di sini yang saya ingin sharing, jadi turunnya itu satu-satu, dimana pada saat ini tunjuk ya, turun, posisi 3 ini tetap menekan. Terus juga habis itu dari tengah ini posisinya menekan juga, nggak boleh seperti ini kan. Ini turun, ini juga turun. Jadi harus pada saat satu turun, tiga-tiganya harus posisi menekan. Nah, terus selanjutnya ini jari manis. Ini tiga-tiganya menekan. Jadi pada saat satu turun, semua tetap menekan. Jadi artinya turunnya satu-satu, yang lain nunggu. Seperti itu. Saya ulang lagi ya. Seperti ini. Kalau pakai sound seperti ini.
perlu kecepatan ya. Biasa kan kalau gitaris-gitaris pemula itu pengen cepat. Kalau ini nggak harus cepat tapi konstan. Ya, yang penting dia turunnya satu-satu. Yang lain tetap tekan. Udah jelas belum? Kira-kira ya? Udah ya? Nah, terus kita balik lagi yang tadi ke descending ya, yang kedua. Nah, descending ini dari belakang ya, dari 4 ketukannya, kebalikannya. Seperti ini. Kalau descending ini, dia turunnya langsung 3, nggak 1. Kan kalau tadi descending itu, ascending itu 1 klik. Seperti ini. Kalau descending dari belakang, dia turun langsung 3 seperti ini. 1, 2, 3, 4. Langsung 3 turun seperti ini. Lalu ini turun lagi. Udah jelas kan? Teknik ascending itu dimulai dari 1, 2, 3, 4, terus turunnya itu harus satu-satu. Pada saat 1 turun, yang 3 tetap tekan, 1, 3 tekan, terusnya seperti itu. Ini balik lagi. Nah, descending itu sebaliknya dari 4, 3, 2, 1, terus turun 3 seperti ini. Nah, untuk teknik ini kalau buat pemula ya biasanya kan kagok nih pakai pick, nggak perlu pakai sound juga nggak apa-apa. Jadi seperti ini aja. Untuk desain juga seperti ini. Nah, nanti kalau udah ini pasti udah Stop. Halo, ketemu lagi sama gue Competitor ya. Kali ini mau berbagi tips tentang picking. Sebenarnya caranya kita nggak perlu cepat mainnya, asal relax, tapi akurat antara kiri dengan pickingnya. Contohnya seperti ini. Suaranya bulat, nggak kotor, atau seperti ini. Atau bisa juga seperti ini. Atau seperti ini. Segitu dulu ya. Sponsor by rumahgitar.com. Selamat malam kawan-kawan, ketemu lagi dengan kita. Kali ini ada Bang Victor dari Lampung singgah di Rumah Gitar, mau sharing ilmu tentang kromatik. Lanjut Bang. Halo, nama gua Victor dari Lampung. Mampir di sini buat lihat-lihat gitar, terutama gitar ini. Asik nih gitarnya. Di sini mau coba sharing teknik kromatik. Kromatik itu teknik yang mainin not tapi berurutan. Contohnya, misalnya dari E. Kalau cepatnya kan itu dia. Jadi cara maininnya itu pakai teknik picking juga, up down gitu kan.
Pak. Kalau mau diolah dimasukin waktu main lead ya di random aja, diacak gitu. Jadi nggak selalu urutan. Bisa dilengkap-lengkap apa bolak-balik. Itulah yang saya coba bagi teknik kromatik tadi. Terima kasih. Oke, thank you. Sponsor by rumahgitar.com. Halo, nama gue Koko. Gue cuma mau ngasih sharing dikit nih soal slap bass. Kalau gerak lambatnya gini aja deh. Kalau cepet. Sekali lagi bang, gerak lambatnya bang. Aku sorot tangan abang ya. Oke, thank you. Sponsor by rumahgitar.com. Oke, malam kembali lagi dengan gua Ivan. Gue lagi di rumah gitar nih, balik lagi. Gue kesini mau lihat gitar, sekalian mau ngasih ilmu dasar dikit. Yang kemarin kan gue ngebahas tentang strumming, sekarang gue mau ngasih sedikit salah satu mods mixolydian ya. Mixolydian kalau di tangan nada itu dia bisa itu dari tingkat kelima dari tangan nada, itu namanya mixolydian. Dan kalau misalnya kita main di tangan nada C, mixolydian itu tingkat 7 dari 5 itu tingkat 7, misalnya C ini udah jadi tingkat 5-nya. Itu tingkat 7-nya berarti B. Itu B diturunin setengah. Jadi bass. Oke, gue mau ngasih sedikit contoh nih. Sekarang gue main di E. Dan biasanya dipakai buat musik-musik tradisional, suasana Irish gitulah, Celtic gitu. Seperti itulah suasana mixolydian, jadi kayak di pegunungan gimana gitu yang biasa dipakai. Ini mixolydian juga di Joe Satriani juga banyak. Kalau misalnya mau yang lebih detailnya lagi, itu kulik aja lagu-lagu Joe Satriani. Oke, thank you.
Cuman itu yang bisa gue kasih sekarang, nanti kita lanjut lagi. Thank you. Oke, sponsor by rumahgitar.com. Thank you. Oke, selamat malam. Saya Aksin dari Pemalang. Saya pertama ini akan mengajarkan teknik dasar bermain gitar. Biasanya sih teknik dasar bermain gitar saya ngajarin hal yang pertama itu picking. Teknik dasar dari tangan kanan. Picking itu yang pertama yang kita perlukan itu pertama adalah pick, atau bisa disebut clapper atau plektrum. Picking ini ada tiga jenis yang perlu kita ketahui. Yang pertama yaitu down picking. Down picking itu teknik main picking dengan cara ngetik senar gitar dengan picking ke bawah, down. Itu contohnya. Picking juga up picking, yaitu tekniknya sama seperti itu, cuman ini ke atas. Dan yang ketiga ini teknik picking yang sering orang mainin, terutama gitaris-gitaris, yaitu alternate picking. Itu penggabungan dari dua teknik picking, yaitu down picking dan up picking. Itu cara mainkannya ya dengan seperti ini. Itu disebut alternate picking. Kenapa pertama saya mengajari teknik dasar bermain picking ini? Karena teknik picking menurut saya sangat penting ya, karena sering digunakan oleh para gitaris, terutama buat bermain lead. Teman-teman pasti memainkan dengan picking. Itu kadang ada orang mainkan picking dengan down, kadang juga up, kadang dengan alternate. Nah, tapi orang sering mainkan picking, alternate picking. Oke, hanya itu aja. Silakan coba di rumah. Terima kasih. Thank you. Sponsor by rumahgitar.com. Selamat malam kawan-kawan. Ini ada Bang Ipan dari Makassar, lagi singgah di Rumah Gitar, mau sharing-sharing teknik strumming. Lanjut Bang. Oke, selamat malam. Gua Ivan. Di sini gua lagi mampir di Rumah Gitar ya, Mas. Ya. Oke, Rumah Gitar. Enak-enak sih gitarnya. Ini paling gue suka lah di sini. Tele ini, Fender Tele. Di sini gua mau coba ngasih satu. Sebenarnya udah banyak sih yang pakai teknik kayak gini, terutama itu gitaris punk ya. Strumming itu biasa dipakai sama Nuno Bettencourt, gitaris ekstrim. Kenapa gue suka kayak gitu? Karena gue emang suka ngefunk. Band gue juga sekarang ya ngefunk gitu lah. Oke. Ritmik di funk itu kalau menurut gue sih ritmik yang banyak dipakai ya. Di strumming juga ritmik. Terutama itu kayak six to flat itu banyak dipakai. Triplet juga banyak dipakai sebenarnya. Cuman lebih banyak itu di six to flat ya. Jadi kecepatan tangan kanan aja. Kecepatan genjrengan lah kalau misalnya gitaris-gitaris yang sekarang ngomong ya, yang biasa di pinggir-pinggir jalan ya, gue juga bisa di pinggir jalan masalahnya. Jadi gue juga nyebutnya genjrengan aja lah, rhythm section kalau bahasanya orang gitar sebenarnya. Oke, gue mau ngasih contoh yang lagu intro lagu Cupid Dead aja ya. Sebenarnya tadi udah gue mainin, cuman gue mainin lagi sekarang. Nah, kayak itulah contohnya. Jadi tangan kanan agak lebih cepet sih gerakannya.
4 juga bisa dipakai. Jadi biramanya itu agak lambat dikit, tapi kita pakai ritmik yang 1/16 semua di tiap satu detuknya. Apalagi ya contoh-contoh lagu yang gitu di ya kalau mau denger strumming gitu di lagu ekstrim banyak deh. Coba dengerin lagu ekstrim. Jadi gue cuman kenalin aja ke teman-teman semuanya. Misalnya kalau misalnya berguna ya silahkan dipakai. Kalau enggak ya nggak usah juga, terserah lu aja. Oke. Main lagu apa kita sekarang? Tamat. Gue pikirin dulu. Lain kali lagi kali ya. Oke, segitu dulu. Pokoknya ingat ritmik yang paling penting dalam strumming itu. Oke, rhythm sectionnya dipadetin lagi. Thank you. Oke, sponsor by rumahgitar.com. Thank you.